Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam langkah kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasul-Nya. Saudaraku, kali ini kita berjumpa pada video yang keempat di momentum kita berpuasa di hari yang keempat pula. Jadi ya di video 1, 2, 3 kita sudah paham. Kita sudah mengerti arah fokus pembicaraan itu adalah Ayahanda Adam. Tentu Pak Abu Fikri, kami ini kan sangat setuju dengan semua informasi. Sangat senang dengan semua kisah dan cerita riwayat Ayahanda Adam. Karena itu ada datanya, ada faktanya. Mungkin kami berat untuk menolaknya. Nah, kata-kata ini saya ucapkan menirukan kata-kata saudara saya yang ada di komen YouTube. Jadi bukan saya membuat kata ini, tapi ada di komen YouTube dari beberapa orang saudara saya. Bahkan ada yang telepon sampai beliau menangis, mengatakan, kami kecewa Pak Abu Fikri. Kecewa kepada siapa? Ya pertama kecewa ya kepada Pak Abu Fikri. Kami tadi berharap Bapak adalah ujung tombak daripada gerakan kita ini. Gerakan dakwah kita ini dari kelompok kita. Ternyata apa yang Pak Abu Fikri sampaikan berbeda dengan yang disampaikan oleh orang tua kita atau guru kita. Nah, saya katakan bukan berbeda, tetapi saya sebagai anak beliau, murid beliau, meneruskan risalah beliau kepada saya sendiri, keluarga, kaum kerabat, dan kepada semua kita. Nah, makanya saya katakan ya saya tidak pernah keluar dari kelompok. Enggak. Itu orang tua saya, itu guru saya. Jasa beliau itu sangat banyak kepada saya. Apa yang terjadi hari ini itu tidak lepas daripada keberadaan beliau itu sendiri. Nah, mengenai masalah perbedaan kajian dan arahan, ya beliau sangat memahami. Karena setiap kelas itu pelajarannya berbeda dengan kelas yang lain yang ada di atasnya. Dulu-dulunya kan sudah saya ceritakan itu. Kalau di kelas 1, saudaraku dengar azan, stop bekerja, langsung masuk kamar mandi, berudu, tukar baju, dan bergerak melangkah ke masjid. Sholat berjamaah di masjid. Top. Sangat benar. Tapi itu di kelas 1. Nah, pas naik kelas 2, kita ditanya, Pak Abu Fikri tadi dalam sholat membaca ya, atau menyebut ya, atau menyuarakan ya? Ya. Dari mana? Nah, dari takbiratul ihram sampai salam. Saya baca, saya sebutkan, saya nyatakan. Pak Abu Fikri mengerti tidak terjemahannya tentang apa yang Pak Abu Fikri sebutkan dalam bahasa Arab tadi? Wah, itu belum. Saya belum mengerti. Nah, kalau di kelas 2 ini Pak Abu Fikri, pengalaman Anda di kelas 1 menjadi
tersingkirkan. Padahal di kelas 1 pengalaman Anda itu top. Tapi di sini oleh karena Anda tidak bisa menjelaskan apa yang Anda katakan, apa yang Anda bacakan, Anda tak tahu terjemahannya, apalagi paham dan maknanya. Kalau kata Allah dan Rasul, jangan mendekati sholat, apalagi mengerjakannya. Dalam bahasa kitanya, ndak usah kamu dekat kepada aku. Ngapain kamu ngomong doang? Boro-boro kamu ndak menyatakan sesuatu kepadaku, kata Allah dan Rasul. Kamu dengan yang kamu suarakan saja kamu ndak ngerti. Dengan sesuatu yang kamu katakan itu kamu ndak paham. Ngapain kayak beo kamu ini? Kan ndak enak kalau kita dikatakan Allah Rasul kayak beo. Karena hanya beo yang ngomong ndak ngerti omongan. Beo, bodoh. Dia ndak tahu yang dikatakan bodoh itu diri dia. Karena dia ndak ngerti. Maka keberadaan burung beo itu adalah tamparan bagi kita itu. Makanya Allah Rasul berkata, ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, wahai orang yang percaya, yang yakin, wahai ruh yang pernah melihat Tuhan, mendengar suara Tuhan, bersama Tuhan, berhadapan dengan Tuhan saat itu. Wah, tidak usah kamu mendekati sholat, apalagi mengerjakannya. Tidak usah kamu mendekati aku, apalagi kamu mengatakannya. Tidak usah. Kenapa? Kamu mabuk. Wa antum sukaro, kamu mabuk. Sampai kapan ya Allah? Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai kapan wahai ayahanda Adam kami bisa mendekat engkau, berdialog dengan engkau? Maka dikatakan oleh Allah Rasulnya kepada ayahanda Adam, disampaikan beliau kepada Nabi Muhammad, tertulis pada kitab Quran, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu mengetahui yang kamu katakan itu apa. Kan jelas bahasa itu, saudaraku. Ini Allah dan Rasul yang mengatakan melalui ayahanda Adam. Biar Nabi Muhammad ada dalam kitab, cek itu tidak ada. Oh, kami tidak mabuk, Pak Abu Fikri. Tidak ada kami minum, tidak ada kami teler. Ya justru kita lebih parah. Minumlah tidak, telerlah tidak, tapi omongan sendiri tidak ngerti. Kata-kata sendiri tidak paham. Makanya kata Allah, sana, kamu ini gimana? Omongan sendiri, kata sendiri tidak ngerti, tidak paham ini. Nah, kira-kira begitu, saudaraku. Bukan berarti pelajaran di kelas 1 tadi salah, tidak benar. Nah, pelajaran di kelas 1 tadi itu sudah top. Di kelas 1, bukan di kelas 2. Nah, samalah kondisinya dengan kita hari ini. Apa yang kita sampaikan di momentum 2026 itu berbeda dengan di momentum tahun sebelumnya. Bukan berarti yang kemarin itu salah, tidak. Untuk di kelas kita itu cocok. Tapi seketika dia naik sedikit, maka berubah. Ya tidak berlaku lagi, saudaraku. Biasalah. Ya. Kalau presiden itu tidak pernah berganti, yang berganti itu kan orangnya. Gaji itu tidak pernah berubah, yang berubah itu kan materinya. Termasuk orang yang menyampaikannya. Gitu. Oke? Nah, sekarang kita masuk kepada bahasan kita hari ini. Pak Abu Fikri, apa bahasan kita hari ini? Ya, bahasan kita hari ini adalah tujuan kita, mengapa kita bercerita tentang Adam, wujud serta Allah ini. Untuk apa? Apa hanya untuk cerita-cerita? Dongeng-dongeng? Omon-omon? Ya tidak. Semua suara, kata, dan cerita serta riwayat yang kita sampaikan untuk diamalkan, untuk dilaksanakan, direalisasikan dalam bentuk suara, kata, dan perbuatan dalam kehidupan kita di alam semesta ini. Gitu. Nah, kita masuk pada pokok.
Saudaraku, sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang hatinya selamat dari kebencian, kedengkian, iri, dengki, macam-macam itu tak mungkin tercapai kalau kita tidak melakukan hubungan dengan Allah dan Rasul atau sholat. Nah, itu. Nah, dalam sholat itu rukun pertama namanya adalah niat. Betul? Ialah hasrat batin menuju Allah Rasul secara hakikat. Tuh. Rukun kedua, tegak berdiri betul. Tegak berdiri. Kalau tegak badan berdiri, ya dirilah. Di tempat pembetul betul. Udah betul, dibetulkan lagi. Itu adalah di hadapan Allah dan Rasul, saudaraku. Itu rukun kedua. Nah, rukun ketiga adalah takbiratul ikram. Membesarkan dan memuliakan. Siapa yang kita besarkan? Siapa yang kita muliakan? Allah dan Rasul yang nyata pada ayahanda Adam. Betul? Betul. Tak tahu diri kita ini. Allah dan Rasul pula, ayahanda Adam pula untuk kita besarkan. Kita kecil. Untuk kita muliakan, kita hina. Sejatinya seketika kamu berniat, kata beliau, kamu tegak berdiri betul. Kamu membesarkan dan memuliakan. Sejatinya waktu itu akulah, kata Allah Rasul, yang nyata pada ayahanda Adam. Membesarkan kamu dan memuliakan kamu. Sehingga kamu itu sentosa dalam hidupmu, dunia dan akhirat. Bermanfaat bagi orang banyak. Ya bukan kamu yang membesarkanku. Kamu kerdil kecil pendek kayak gini. Dan bukan kamu yang memuliakanku. Kamu hina dina seperti ini. Tidak, aku, saudaraku. Wah, kira-kira begitulah bahasa daripada beliau. Untuk kita pahami. Nah, perhatikan kalimat Allahu Akbar. Kan yang pertama kali kita sebutkan Allah. Betul? Yang kedua, Akbar. Betul? Iyalah. Nah, Allah ini kan jelas kalimat, jelas kata, jelas sejarahnya. Yang sudah kita kupas pada video yang pertama. Allah itu nama daripada zat. Ketetapannya adalah di aras. Seketika dia menyatu dengan sifatnya. Kabaro itu sifat besar artinya. Pakai alif. Alif itu Allah, kabaro itu sifatnya. Akbar. Itu ada beliau di Sidratul Muntaha. Statusnya adalah Rabb, tidak lagi Allah. Nah, seketika dia berkata kepada malaikat, aku hendak menjadikan basyaro atau lembaga. Seketika lembaga itu sempurna, aku tiupkan rohku ke dalamnya. Dalam bahasa lain, aku ada dengannya, bersamanya, sertanya. Oleh karena itu, kamu sujudlah kepadanya. Ada kisah itu, ada, sudah dijelaskan dari video pertama itu. Nggak usah kita ulang lagi. Nanti panjang video ini, ngulang lagi cerita kemarin. Kan begitu.
Jadi ini tidak omon-omon, dari Allah bergerak ianya menjadi Rob, dari Rob bergerak ianya menjadi Basyaro. Basyaro itu terbuat daripada tanah. Siapa itu Basyaro? Tubuh badan jasad. Siapa dianya? Ayahanda kita Adam. Kan jelas itu kan? Jadi seketika kita takbiratul ikram, Allahu Akbar. Allah itu bergerak menjelma jadi Akbar. Akbar bergerak pada siapa? Pada Basyaro yang terbuat dari tanah melalui tangan beliau sendiri. Itu adalah ayahanda Adam. Makanya ayahanda Adam itu tidak disuarakan, tidak dikatakan sewaktu kita sholat. Kenapa? Cukup di pemahaman saja. Kalau dikatakan, disuarakan akan membingungkan orang. Akan membingungkan umat. Karena tidak semua orang, tidak semua umat paham cerita ini. Kecuali bagi mereka yang mau tahu. Dia belajar, mencari, insya Allah. Nah, itu fungsinya, saudaraku. Seketika Allahu Akbar, Allah itu nyata pada kabaro, maka bunyinya Akbar. Akbar nyata pada Basyaro, terbuat dari tanah. Itulah ayahanda Adam. Itulah dia ayahanda Adam, saudaraku. Makanya seketika dia bersuara, berkata kepada Nabi Musa, kan dia ngomong, innani annallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li zikri. Wahai Musa, aku ini adalah Allah. Padaku ada Allah, padaku ada sifat. Oleh karena itu, sembah oleh kamu kehendaku. Ya, apa yang kusuarakan, apa yang kukatakan, apa yang kucontohkan, apa yang kusuruhkan, apa yang kupanggilkan, lakukan. Karena suara kata dalam bentuk perintah, larangan, contoh dan sebagainya, itu dari Allah dan Rasul yang ianya ada di aku. Nah, itu. Jelas kalimat itu, saudaraku. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Sesungguhnya loh. Kata siapa? Ya, kata Allah melalui Rasul, melalui ayahanda Adam. Jadi Adam itu mengatakan suara Allah, suara Rasul kepada Musa. Gitu. Maka sembahlah oleh kamu kehendaku. Artinya mentaati semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, mencontoh perbuatan yang dicontohkan, pergi kalau disuruhnya, datang kalau dipanggilnya, diam kalau tidak ada ilmu dari dia. Diam. Aqimus sholah. Dirikan sholat. Dirimu itu sholat. Dirimu itu mau merasa batin kepada Rasul dan Allah yang nyata pada aku, kata beliau. Makanya yang kamu ingat saat itu aku. Yang kamu ingat saat itu aku. Karena aku berbentuk, berupa, bersuara, berkata, dan bisa kau hadapi. Akulah Basyaro itu. Aku terbuat dari tanah. Di sono namaku Adam, di sini namaku Jibril. Akulah ayahandamu, wahai Musa. Itu ceritanya, saudaraku. Jadi kalau kita mengatakan Allahu Akbar, Allah tidak nyata pada kabaro, makanya jadinya Akbar. Akbar tidak nyata, melainkan nyata pada Basyaro, yang terbuat dari tanah. Itulah ayahanda kita Adam, saudaraku. Oleh karena itu hati-hati. Allah dan Rasul pesan melalui ayahanda kita Adam. Apa pesan beliau? Falyabudu rabb hadzal bait. Sejatinya yang kamu sembah itu, yang kamu taati itu adalah Robnya rumah ini. Robnya rumah ini adalah Rob di dalamnya.
Ini adalah rumah. Dalam bahasa kita umumnya, Ayahanda Adam itu rumah. Ayahanda Adam itu rumah. Tempat nyata Allah Rasul. Kalau kamu taati semua perintahnya, kamu jauhi semua larangannya, kamu contoh perbuatannya, kamu pergi kalau disuruhnya, kamu datang kalau dipanggilnya, kalau kamu diam karena tidak ada ilmu daripadanya. Itu artinya menyembah yang kamu sembah bukanlah rumah, tapi Tuhan rumah. Dia ada padaku, kata Adam. Itulah Allah dan Rasul. Itulah Alhamdulillah, itulah Ahmad. Itu yang kamu sembah sejatinya. Kalau aku ini adalah wujudnya dia. Perwujudan daripada keberadaan dia. Jangan pula nanti kamu katakan kamu menyembah aku sebagai basaro terbuat dari tanah. Tidak benar itu. Makanya seketika itu Allah dan Rasul berkata kepada malaikat, seketika lembaga ini, basyaro ini, rumah ini sudah sempurna aku buat. Aku sudah berada di dalamnya, dengannya, sertanya. Kamu sujud loh kepada siapa? Kepada dia. Sejatinya bukan kepada dia, kepada apa yang ada dalam dia. Itulah Allah Rasul, saudaraku. Itu pekerjaan malaikat saat itu. Makanya malaikat sujud. Nah, itu saudaraku ya. Nah, itu cerita, itu kisah, itu riwayat yang harus kita contoh. Makanya dalam sholat kita, dari Allahu Akbar sampai salam, tidak lepas daripada kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perhatikanlah itu. Itu diajarkan oleh putra Adam yang bungsu. Nabi Muhammad bin Abdullah ikutan kita, contoh kita. Kenapa kita ikut beliau? Karena dia tahu di mana Allah dan Rasul berada, yaitu pada ayahanda Adam. Makanya beliau mengajak kita ke Darussalam. Di situ ada pintu menuju Allah dan Rasul. Lokasinya di Palestina. Tepatnya di Masjidil Aqsa di situ. Kan jelas itu. Buktinya seketika beliau hijrah ke Madinah, buat Masjid Quba. Arahnya ke Darussalam. Buat masjid satu lagi, arahnya ke Darussalam. Dikatakanlah Masjid Qiblataini. Oleh siapa? Oleh orang akhir zaman. Kalau beliau tidak pernah seperti itu mengajarkan. Bahkan seketika tahun 8 Hijriah, beliau merebut Mekah dengan 10.000 pasukannya. Dihancurkan semua patung-patung. Baik dalam Ka'bah ataupun luar Ka'bah. Dibersihkan, dicuci semuanya. Termasuk dinding Ka'bah, dicuci semuanya. Maka beliau berkata, sejak saat ini, lokasi ini jadilah tempat sujud yang mulia atau Masjidil Haram. Mari kita sholat. Bilal kumandangkan azan. Ya dikumandangkan. Setelah itu, mari kita sholat. Mari kita sembahyang. Sahabat bingung. Karena biasanya kalau Nabi Muhammad jadi imam, kan beliau kan berbaris di belakang tuh. Para mereka-mereka itu. Ini gimana nih ya Rasulullah? Kamu buat formasi melingkar. Mengelilingi Ka'bah. Aku masuk ke dalam Ka'bah. Tolong, 1, 2, 3, diantaranya Bilal, masuk. Ikut aku. Maka masuk. Nah, dari dalam Ka'bah itulah aku mengimami kamu. Kalau aku katakan Allahu Akbar, Bilal lanjutkan ya. Allahu Akbar. Nah, supaya terdengar oleh sahabat-sahabat yang ada di luar Ka'bah itu. Karena kita temukan di Masjidil Haram tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan ada. Itu kisahnya. Itu awal sejarahnya.
Tapi setelah beliau di dalam Ka'bah, Nabi Muhammad bin Abdullah, tahukah kita kemana dia ngadap? Kalau sahabat semuanya ngadap ke Ka'bah, beliau ngadap kemana? Beliau kan sudah berada dalam Ka'bah itu. Ia menghadap ke Darussalam. Seperti itulah ayahanda beliau, nenek moyangnya beliau, Ibrahim, ke Darussalam. Di surat Yunus, surat nomor 10, ayat 25, itu kan dijelaskan. Wallahu yad'u ila Darussalam lima yasha ila sirati mustaqim. Allah menyuruh kamu itu ke Darussalam. Itu pun bagi mereka yang dikehendaki oleh Allah Rasul, yang bisa. Kalau tidak, itu tidak bisa. Dia akan membantah, dia akan menolak, macam-macam alasannya. Kan lima yasha itu artinya kan bagi siapa yang dikehendaki. Kemana? Ila sirati mustaqim. Pada jalan yang lurus. Itulah Allah dan Rasul. Di mana Allah Rasul? Ada pada ayahanda kita Adam. Di mana dia? Di surga. Makanya Nabi Muhammad itu dari Mekah dibawa oleh Allah Rasul via Adam, dalam nama lain Jibril, kan ke Palestina diajak, ke Yerusalem diajak, ke Darussalam diajak. Tidak di Mekah, tidak di Ka'bah. Itu alasannya. Nah, dari sanalah beliau masuk pintu langit. Beliau berdiri di batu sakrah. Cerita ini ada pada surat Al-Hijr atau surat Batu ayat 14 sampai 15. Itu cerita pintu langit. Kan sudah kita ceritakan tuh, bukan di situ. Dari sanalah beliau dengan Jibril naik langit 1, langit 2, langit 3, langit 4 sampai 7. Disitulah beliau naik ke Sidratul Muntaha. Bertemu siapa? Bertemu Jibril. Dekat. Ternyata dia menunjukkan wajah aslinya. Wajah siapa? Wajah ayahanda Adam. Nah, sesungguhnya Muhammad sudah pernah bertemu wajah itu di hari yang lain, tempat yang lain. Di mana? Di langit yang pertama. Itu ceritanya, saudaraku. Nah, jadi kita semuanya boleh saja menghadap Ka'bah, boleh saja. Tapi itikat batin kita bukan Ka'bah, tapi Darussalam. Harus jelas. Lebih dalam lagi, itikat kita adalah ayahanda Adam. Karena beliau adalah basyara yang terbuat dari tanah. Padanya ada Allah, padanya ada Rasul. Namanya Alhamdulillah atau Ahmad. Itu makanya malaikat sujud kepada beliau. Nah, cerita inilah nanti menjadi dasar kita dalam sholat, dalam menghubungkan rasa batin kita kepada Rasul dan Allah wujud serta Adam tadi, pakai takbiratul ikram. Itu takbir yang pertama. Pakai takbiratul iktikal. Takbir untuk mengikuti. Cobalah perhatikan. Allahu Akbar. Allah itu nyata di Akbar. Kalau sudah Allah, ya Allah. Kalau Akbar itu sudah dua itu. Satu Allah, satu kabaro. Akbar. Nah, ternyata Akbar nyata siapa? Nyata pada Basyaro. Yang terbuat dari tanah. Itu ayahanda Adam, saudaraku. Mulailah kita membaca doa iftitah. Sebagai etika. Boleh Allahumma ba'id, boleh kabir, walhamdulillah kasiro. Tapi kebanyakan saudara-saudara kita jadi imam, dia tidak pakai doa iftitah, saudaraku. Bolehkah itu? Boleh. Tapi tidak beradab. Tidak beradab, saudaraku. Kita masuk ke rumah orang, ketok pintu. Tok, 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 tok. Assalamualaikum. 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 Orangnya keluar. Teman kita tadi. Sahabat kita tadi. Saudara kita tadi. Oh, langsung pinjam duit. 1 juta. Aku ada kepentingan.
Berdosakah itu? Tidak. Tapi tidak beradab. Semestinya senyum dulu. Masuk, masuk, masuk. Duduk dulu. Apa kabar Pak? Tanya kita. Sehatkah? Ibu bagaimana? Anak-anak bagaimana? Usaha bagaimana? Oh bagus, alhamdulillah kami sehat. Panjang lebar. Barulah kita ngomong apa tujuan kita. Minjam duit. Itu adab. Ya jangankan itu, seketika kita tidak menghubungkan rasa kita dengan istri kita. Maaf, hubungan seksual. Harus pakai adab. Kalau istilah olahraga itu ada pemanasan dulu lah. Jangan langsung tembak penalti, kasihan istri. Kita ini kan kalau sudah turun hujan kan selesai urusan kita. Istri boro-boro klimaks. Boro-boro merangsang pun belum. Tapi kita udah selesai. Tidur lagi. Pernahkah kita bayangkan kalau kita jadi istri? Kamu ini egois. Ngotor-ngotorin aja. Makanya banyak kaum hawa, kaum ibu, perempuan berselingkuh karena suaminya tidak punya adab. Paham? Iyalah paham. Pemanasan dulu Pak. Ya Pak. Biar istri kita itu merasakan rangsangan. Seketika dia mulai naik klimaks, silakan. Sama-sama enak, sama-sama senang, sama-sama bahagia, sama-sama merasakan keindahan percintaan itu. Jangan langsung kita hujan selesai, tidur. Anda tahu apa yang dia rasakan? Apa yang dirasakan oleh istri kita? Ngujumal, brengsek, egois, ngotor-ngotorin aja. Rasanya mau ditendang nih laki-laki. Nah kalau gitu-gituan terus Pak, jangan disalahkan kalau hasrat batinnya itu pindah kepada orang lain. Apalagi jika ada yang menggodanya. Itu adalah salah satu kunci dan sebab kenapa perempuan banyak berselingkuh. Paham? Karena tidak punya adab, tidak punya etika. Padahal adab itu adalah tinggi daripada agama, saudaraku. Kenapa? Kita beragama ini adalah agar kita menjadi orang yang beradab. Makanya adab itu tinggi daripada agama. Karena kita beragama ini adalah untuk menjadi orang yang beradab, saudaraku. Maka bacalah doa iftitah. Oh itu sunnah Pak Abu. Waduh. Sudah saya ceritakan. Ketok pintu, assalamualaikum, orang keluar langsung bilang uang. Berdosakah itu? Tidak juga. Tapi tidak beradab. Efeknya lihat. Begitu juga dengan istri kita. Langsung buka pintu, tembak 12 pas. Selesai. Tidur. Berdosakah itu? Tidak. Tapi tidak beradab. Efeknya lihat. Dia marah. Dia kesal, ngejumel, tiba-tiba ada yang masuk. Dia berselingkuh. Wah kita pula menyalahkan dia. Kamu berselingkuh begini. Sudahlah. Kita itu pimpinan. Kerusakan bawahan kita lah. Karena kerusakan kita saudaraku. Ingat itu. Maka adab itu perlu. Kita beragama agar kita beradab. Kalau beragama tidak beradab, maka kata orang percuma. Kata orang percuma, kata Allah Rasul ya begitu juga. Bapak itu haji sudah 10 kali. Sholat di masjid, zikir panjang, baca Quran rajin. Mulutnya kotor. Bahasanya kasar, tabiatnya beringas. Percuma haji 10 kali. Percuma sholat taat. Percuma baca Quran. Itu gambarnya begitu. Bacalah doa kita saudaraku. Itu adab.
Adab kita bertemu Allah Rasulnya tak ya pada ayahanda Adam. Okay. Nah itulah tujuan kita menjelaskan seketika Allah menjelma menjadi Rob, Rob menjelma pada Basyara. Hanya untuk ini. Nah, kalau Nabi dan Rasul, dia akan bertemu dengan ayahanda Adam dalam wujud Jibril. Mereka kan bisa mengingatnya secara langsung dalam pikiran. Kalau kita tidak bisa. Tapi ingatlah beliau di dalam rasa kita, di dalam batin kita, di dalam kesejatian kita. Itu yang saya katakan pada surah Al-Baqarah ayat 45-46 itu. Wasta'inu bis-sabri was-shalah innaha lakabiratun illa khashi'in. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar. Sabar itu nama, wujudnya adalah ayahanda kita. Di dalam sholat, di dalam hubungan. Tetapi itu berat kata Allah Rasul. Kata ayahanda Adam, kata Jibril pada Nabi Muhammad. Ada tulisannya. Pada surah Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Berat itu. Di mana beratnya? Mulai dari pelajar ilmu ini. Tidak semua orang yang mau belajar ini. Ada 10, ujung-ujungnya tinggal 2. Kemana yang 8? Berat. Apalagi praktik pelaksanaannya, apalagi memasang ikat kepada Allah dan Rasul. Berat. Kalau tidak ada ilmunya, tidak ada pengetahuannya, tidak bisa, saudaraku. Kecuali kalau kita adalah orang yang khusyuk. Orang khusyuk itu adalah orang yang selalu bersuara, berkata, bertanya dengan akal fikirnya. Dia belajar, dia dalami, dia gali. Tidak pernah menyalahkan sifat orang, prinsip orang. Yang penting dia maju terus. Berbeda pandangan dia dengan orang, silahkan saja. Dia paham perbedaan itu. Tidak ribut dia. Makanya seketika kita bikin video, bukan tidak sedikit orang menyalahkan. Mencela, mencerca. Wah ini penista agama. Silahkan saja. Oh ini perlu dipanggil ini oleh MUI. Silahkan saja. Kalau perlu kita polisikan, silakan saja. Tapi ingat, ya. Tapi ingat, kita diskusi dulu, ya. Kita musyawarah dulu. Yang repotnya diskusi itu tidak satu gelombang, tidak satu frekuensi. Yang satu dapat ilmu di buku ke buku, sekolah-sekolah, profesor ke profesor. Yang satu dapat ilmu dari Allah dan Rasul dan perasa batinnya. Ini persoalan. Tapi hati-hati kita. Mudah-mudahan kita bisa menjelaskan kepada mereka. Gitu. Makanya saya katakan, ketika kita berhadapan dengan orang, ada 3 kelas. Kalau dia di atas kita, nyaman. Ya, kalau kelas kualitas akal fikirnya di atas kita, nyaman. Kalau satu gelombang, satu frekuensi, aman. Walaupun rawan perdebatan. Tapi kalau di bawah kita, walaupun dia profesor, ulama, dia sekolah, rawan, saudara. Dia selalu ngotot, prinsip dia itulah yang benar. Apa yang kita suarakan, kita katakan, selalu dia ukur dengan pola pikirnya dia, dari akalnya dia. Itu saudaraku. Semestinya itu tidak terjadi. Kenapa? Kan mereka bukan sekedar S1. Bukan sekedar strata 1 atau sarjana. Sudah magister S2. Sudah doktor S3. Bahkan profesor. Ya, jangankan profesor, doktor. Di sarjana itu saja kita sudah bisa memahami semua persoalan sebenarnya. Coba saudaraku ingat, ya, khususnya kita yang sudah sarjana ya. Apa itu sarjana? Sarjana itu adalah orang yang menampung semua persoalan. Ya, mencari solusi dengan pemikiran. Ya, menimbang dengan hayal. Ya, merangkum dengan paham, mengeksekusi dengan ilmu.
Makanya dalam kehidupan berpendidikan pada perguruan tinggi kan ada yang namanya apa bahasannya? Nah, ditulis dulu. Pembahasannya adalah masalah perempuan malam atau WTS, wanita tunasusila. Kok Pak Abu bawa itu? Lah iyalah. Skripsi saya kan temanya itu. Mempelajari kehidupan mereka wanita yang kita anggap tidak berguna itu. Kita pelajari, kita masuk per komplek, siang malam, diskusi, biar kita tahu apa yang terjadi pada diri mereka dan di balik semua yang ada pada mereka. Kita pelajari, kita cari data tertulis, data yang nyata, data cerita orang ke orang. Kemudian kita rangkum data-data itu. Kita pelajari, kita susun. Sudah, kita adakan penelitian. Sudah, kita buat kesimpulan. Setelah kita simpulkan, timbul pertanyaan, disampaikan atau tidak? Kalau disampaikan, berapa persen keuntungannya? Berapa persen kerugiannya? Kalau keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya, sampaikan. Tapi kalau ruginya lebih besar daripada keuntungannya, jangan disampaikan. Walaupun sudah kita teliti, akan merusak. Itu sarjana. Itu S1, saudaraku. Makanya sedih saja, sudahlah doktor, sudahlah magister, sudahlah sarjana, cara berpikirnya sama dengan orang pasar. Apa yang dia dengar itu yang dia katakan. Apa yang dia lihat itu yang dia katakan. Padahal dia sarjana. Kan di kampus itu kan diajarkan itu. Kita harus bentuk dulu. Buat dulu temanya itu apa. Bahasannya kemana. Kan ngumpulkan data dulu kita. Kemudian sesuaikan data, cocokkan data, klasifikasikan data. Baru ada penelitian. Kayak gitu. Baru kita simpulkan. Baru kita timbang. Makanya orang tua kita, guru kita mengajarkan sistem yang disebut dengan akal, fikir, hayal, paham, dan ilmu. Apa itu akal? Itu yang menampung persoalan. Apa itu fikir? Itu yang mencari penyelesaian. Itu penelitian itu, saudaraku. Apa itu hayal? Itu yang menimbang manfaat mudarat. Apa itu paham? Dia merangkum. Apa itu ilmu? Dia mengeksekusi. Maka setiap amaliyah, setiap perbuatan kalau tidak berdasarkan ilmu, itu ditolak oleh Allah, saudaraku. Ditolak oleh Rasul, ditolak oleh Ayanda Adam. Jangan amaliyah, ngomong saja dilarang. Jangan berkatakan kata yang kamu tidak tahu, kata beliau. Bahkan kalau ada orang fasik datang kepada kamu, membawa berita, cek dulu, kata beliau. Bahkan dikatakan lagi, hei orang beriman, kenapa sih kamu mengatakan kata yang bukan pengalamanmu? Bukan hasil resyutmu. Itu ajaran ayahanda kita, guru kita. Real adanya itu. Gitu. Itu sarjana. Apalagi magister, apalagi doktor, apalagi, wah itu orang hebat, saudaraku. Semestinya. Ya. Nah, begitu cara kita berpikir. Nah, oke, kita lanjut lagi. Seketika Allahu Akbar. Allah yang kita sebut nyata ia pada akbar, sejatinya adalah ayahanda kita Adam. Kalau kita adalah nabi dan rasul serta para wali, kita bisa mengingatnya dalam pemikiran. Kalau kita bawahannya, turunannya, kita mengingat beliau itu di dalam rasa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang khusyuk, saudaraku. Tapi itu berat. Tahu berat? Susah. Nah, orang khusyuk itu bagaimana, Pak Abu? Mana dia orang yang khusyuk? Nggak usah lihat buku banyak-banyak. Lanjut ke ayat tadi. Allazina
yazununa mulaku rabbihim wa anahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk itu adalah orang yang bersangka dengan keyakinannya waktu itu rasa batinnya sudah bersemu dengan rasa batinnya Rasul dan Allah yang nyata pada ayahanda Adam. Saya ulangi lagi, orang yang khusyuk itu adalah orang yang punya persangkaan atau zon. Dia yakin rasa dia saat itu sudah menyatu dengan rasanya Rasul dengan Allah, wujud serta Adam. Jangan khawatir. Kata siapa? Kata Allah Rasul. Wa anhum mulaku rabbihim. Waktu itu mereka sudah bertemu Tuhan. Jangan khawatir, kata Allah Rasul. Wa anhum ilaihi rajiun. Waktu itu mereka sudah kembali kepada Tuhan. Inilah mati sebelum mati, kembali sebelum kembali, datang sebelum didatangkan. Itu saudaraku. Apakah itu suatu jaminan yang sudah bisa pasti, Pak Abu? Bisa jadi kan itu dari iblis juga bisikannya. Nah, bagaimana caranya Pak Abu bisa membedakan itu bisikan Allah Rasul atau bisikan iblis? Nah, kita kan pernah dapat info daripada Allah Rasul yang nyata pada Adam atau Jibril melalui ikutan kita, contoh kita, Nabi Muhammad bin Abdullah. Apa kata beliau? Jika kamu bermimpi bertemu dengan aku, itu benar. Karena jin, iblis, setan tidak akan bisa menyerupai aku. Ada? Adalah. Artinya, kita bermimpi saja kalau memang itu terasa adalah Muhammad bin Abdullah. Itu benar karena mereka, jin, iblis, setan tidak bisa meniru. Ini kita bukan mimpi, kita sadar, kita jaga, kita sedang bangun. Kita merasa dekat dengan Rasul dengan Allah wujud serta Adam. Tidak bisa ditiru, tidak ada bisikan lain di situ. Apalagi niat kita ikhlas, tidak minta apa-apa daripada manusia. Tapi kepada Allah Rasul, ya mintalah. Apa itu? Supaya ditinggikan derajat, dimudahkan langkah, disampaikan kepada Allah Rasul. Persoalan kaya materi atau tidak ada urusan kita itu. Yang penting kita bahagia, saudaraku. Itu. Ya syukur-syukur banyak duitnya, banyak hartanya, banyak kendaraannya. Tapi pusing. Harus kuat. Harus punya manajemen yang hebat. Ya, yang penting kita bahagia. Itu alasannya. Jadi dalam mimpi saja bertemu dengan Rasulullah atau Nabi Muhammad bin Abdullah tadi, itu sudah oke. Karena jin, iblis, setan tidak bisa meniru saya. Tak bisa. Apalagi dalam kesadaran. Dalam kenyataan, dalam jaga. Itu luar biasa. Itu. Nah, kembali kita masalah takbir tadi. Kenapa Allahu Akbar pertama? Setelah baca iftitah, baca Al-Fatihah, baca surat, kita ruku. Allahu Akbar. Itu momen kita melatih ingatan kita supaya jangan lari pada Allah Rasulnya atau pada ayah Adam. Kan begitu. Waktu pertama, Allah yang kita sebut. Nyata dia pada Akbar. Akbar yang kita sebut nyata ia pada ayah Adam. Tapi tidak terucap karena jadi fitnah nantinya. Tapi terasa ia di depan kita. Berarti sosok Pak Abu, iyalah. Sosok iya. Kan beliau mengajarkan. Wa aqimis sholah li zikri. Dari kelas sholat, adalah hubungan denganku. Dalam resah, tapi yang kau ingat aku. Kalau kita tidak bisa melihatnya, mendengar suaranya, berhadapan dengannya, bagaimana kita mengingat? Kalau Allah dan Rasul yang nyata pada Adam mengajarkan begitu kepada para nabi-nabi, wali-wali, karena mereka melihat seperti Musa melihat itu. Kalau kita kan tidak pernah melihat itu, kita hanya dapat bocoran daripada beliau-beliau tadi.
Nah, makanya saya katakan mereka itu mengingat Allah dan Rasul dalam pikirannya, kalau kita mengingat Allah dan Rasul dalam rasa kita, rasa bertemu dengan ayahanda kita. Karena ayahanda kita adalah rumah tempat nyata Allah Rasul atau Alhamdu atau Ahmad. Itulah Baitullah. Yang disembah bukan baitnya tapi Allahnya. Tuhan rumah. Tapi karena Allah dan Rasul Ahmad ada di dalamnya, apa boleh buat, kita ngadep ke situ. Gitu. Nah, jadi setelah kita ruku, Allahu Akbar. Kembali, Allah yang kita sebut jatuh kepada Akbar, dialah yang nyata. Kita ruku di depannya, saudaraku. Sami Allahu liman hamidah. Mendengar Allah dan Rasul bagi yang memujinya. Siapa memujinya? Hamidah. Siapa Hamidah? Ada di sini. Ruh. Ingat, Hamidah itu bukan Ahmad loh. Hamidah itu roh kita yang bersifat dengan sifat sidik amatul ke tanah. Kalau Ahmad dia, ayahanda Adam itu dalam dadanya ada Ahmad. Tapi dalam dada Idris sampai Nabi Muhammad sampai ke kita Hamidah atau Hamdu. Terang ajaran ini. Sami Allah, mendengar Allah dan Rasul via Adam. Bagi siapa yang memujinya Hamdu atau Hamidah, ada di sini. Itulah roh kita yang bersifat sidik amanah dan fatanah. Itu. Kalau Ahmad dalam dada Adam, Alhamdu dalam dada Adam, Allah Rasul dalam dada Adam. Dalam dada kita turunannya Hamdu atau Hamidah tadi. Dia yang memuji. Dia mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Sudah? Apa kalimat berikutnya? Rabbana. Betul? Nah, Rabbana itu Allah dan Hamdu itu, saudaraku. Lakal Hamdu. Nah, Rabbana, bagi engkau itu Hamdu. Hamdu sifatmu dan Hamdu yang ada padaku. Mil'us samawati, sepenuh langit. Mil'ul ardi, sepenuh bumi. Mil'ul maksita misyain badu. Dan apa yang ada di sesudahnya itu. Bagi engkau wahai Rabbana. Termasuk aku, termasuk kamu, dan termasuk kita semuanya. Gitu. Kemudian kita sujud. Allahu Akbar. Nah, Allah kita sebut jatuh kepada Akbar. Akbar jatuh kepada wujud sertanya ayahanda Adam. Artinya kita sujud depan kaki beliau. Dalam rasa. Kalau para nabi, bukan dalam rasa, dalam pikiran. Nyata dianya. Sampai terakhir. Kita menyatakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hadapan beliaulah kita nyatakan kata itu. Keselamatan bagi kamu semuanya. Rahmat Allah, berkah Allah ada pada kamu. Kita lihat ke kanan. Kita ngomongnya di depan ayah kita, tapi kita lihat ke kanan, artinya untuk golongan kanan. Golongan orang beriman, beramal soleh. Yang paling utama adalah ayah bunda kita. Berikan keselamatan hati, keselamatan batin, kebaikan diri kepada ayah dan bunda kita dan para golongan kanan. Jangan didurhakai mereka. Itu wajib. Kemudian assalamualaikum. Kita nyatakan depan Allah Rasul yang nyata pada ayahanda Adam. Kita arahkan kepada golongan kiri. Itu kepada mereka yang kafir, munafik, musyrik, fasik, preman, bajingan. Artinya kita disunahkan berbuat baik, memberikan keselamatan kepada mereka. Bukan membenci mereka, memarahi mereka, memusuhi mereka, bukan. Tapi dekatilah musuh, mudah-mudahan dia menjadi kawan. Dekatilah musuh, mudah-mudahan dia menjadi kawan. Teman, bahkan sahabat, bahkan seperti saudara. Bukan seperti saudara, memang mereka saudara kita, cuma terjebak dalam hawa nafsu dan syaitan diri. Kalau bukan kita menyerukan, mengatakan, mengingatkan, siapa lagi kalau kita sudah benci duluan kepada mereka?
Itu makanya metode dakwah itu ada 3. Pertama, watawasobil haq. Tausiahi saudaramu itu dengan kebenaran. Dengan Allah dan Rasulnya pada ayahanda Adam. Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad bin Abdullah, anak bungsu beliau. Anak bungsunya Adam tadi. Itu watawasobil haq. Watawasobil sabri. Lagi-lagi, tausiah saudaramu itu dengan sabar. Siapa Sobar? Sobar itu nama Allah. Nyata di mana? Nyata di ayahanda Adam. Nyata di mana? Nyata di Muhammad bin Abdullah. Nyata di mana? Nyata dalam rasa kita. Ada kesabaran. Ternyata tidak mau juga dia ikut. Tidak mau juga dia taat. Watawa sobil marhamah. Tausiahi saudaramu itu dengan kasih sayang. Dan juga doakanlah mereka. Tugas kita mendoakan, bukan menghakimi. Karena kita bukan hakim. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah tidak Allah itu yang tepat Rasul, yang ianya ada pada Adam. Itu hakim, bukan kita loh. Ini kebiasaan kita menyalah-nyalahkan orang. Menjelek-jelekkan orang, mencaci orang. Karena mereka bersalah. Tidak boleh. Kita hanya mengingatkan saja. Tugas kita mengingatkan. Fazakir innama anta muzakir. Ingatkan saudaramu, tugas kamu mengingatkan. Jangankan kita, dari Nabi Idris sampai ke Nabi Muhammad, tugasnya hanya sebagai pembawa kabar. Mengingatkan, tidak bertanggung jawab. Mereka mau terima atau tidak, urusan mereka. Mereka mau mengamalkan tidak, urusan mereka. Resiko pun kembali kepada mereka. Apa urusan Nabi Muhammad? Bertanggung jawab pada kemaksiatan orang? Tidak ada. Tapi Nabi Muhammad bin Abdullah bertanggung jawab pada ayahanda Adam untuk menyampaikan kabar. Untuk mengingatkan. Di situ pertanggungjawabannya. Tidak boleh disembunyikan, dia sampaikan. Makanya kita berani menyampaikan ini di video. Nanti mati ilmu ini belum disampaikan. Saya babak belur, saudaraku. Saya menyembunyikan apa yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada saya. Besar dosa saya. Nah, kalau sudah disampaikan ya terserah. Mau diterima oke, tidak apa-apa. Ya, mau ditolak ya tidak apa-apa juga. Mau dikatakan saya itu bodoh, boleh. Sesat, tidak apa-apa. Karena kita memang bodoh, makanya kita belajar. Kita memang sesat, makanya ngomong ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku kepada jalan yang lurus Allah Rasul. Kan jelas itu. Enggak ada salahnya, itu benar dia itu. Oh, Pak Abu Bakar itu tidak jelas. Betul, makanya kita belajar menjelaskan. Dari siapa? Dari yang maha jelas. Dari yang maha zahir, maha terang. Itu Allah Rasulnya kepada ayahanda Adam, saudaraku. Nah, itu aja ya. Nah, itu aja pada kajian hari Ramadan yang keempat ya. Kalau kita kan puasanya udah 4 hari. Tapi ada saudara kita yang puasanya sudah 5 hari. Tidak apa-apa. Semakin banyak puasa itu banyak pahalanya. Tidak apa-apa. Tidak boleh saling menyalahkan. Itu sih saudaraku. Diberikan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.